dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada sahabat saya Raffi Ahmad. Heboh bukan karena dia menyaingi gelar akademisi benaran dari sahabatnya Hotman Paris yang adalah doktor hukum cum laude, tapi heboh karena dianggap universitas yang memberikan itu di Thailand banyak pihak meragukan kelayakannya. Heboh bukan karena meragukan kehebatan Raffi Ahmad. Siapa yang tidak tahu Raffi Ahmad sudah berhasil dari muda sampai sekarang merupakan artis top, bahkan sudah kaya raya, walaupun masih kalah kayanya sama Hotman Paris lagi. Marilah kita malam ini membahas apakah memang Kementerian Indonesia berhak membatalkan gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan kepada Raffi Ahmad. Inilah Hot Room menyoal pemberian gelar, apakah sudah benar? Baru-baru ini, masyarakat dibuat heboh dengan pemberian gelar doktor kehormatan atau honoris causa kepada artis Raffi Ahmad. Kehebohan ini terjadi karena publik mempertanyakan kompetensi hingga keabsahan kampus pemberi gelar tersebut. Gelar yang diberikan dari Universal Institute of Professional Management atau UIPM Thailand diberikan kepada Raffi Ahmad atas kontribusi yang dilakukan selama ini di dunia hiburan. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Dirjen Dikristek, merespon hangatnya sorotan publik terkait gelar yang diraih oleh Raffi Ahmad. Dirjen Dikristek Abdul Haris mengatakan, kampus UIPM belum memiliki izin operasional di Indonesia. Menurut Haris, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi swasta dan lembaga negara lainnya wajib mendapatkan izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, perguruan tinggi asing juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2023. Lantas, siapa yang bisa memberi dan menerima gelar doktor honoris causa? Dan bagaimana kriteria mendapatkan gelar tersebut? Lalu bagaimana kredibilitas kampus yang dengan mudah memberikan gelar kehormatan? Gelar pendidikan perlu, tapi kesehatan dan semangat hidup juga perlu. Dan Hotman resep satu-satunya adalah minum kopi kesayangan Hotman, kopi luwak hitam premium. Bangun jam 3 pagi, minum kopi. Kerja sampai malam agar tetap segar, kopi lagi. Dan yang paling penting bagi kamu yang sudah umur 50 ke atas, agar jangan sampai lupa ingatan, amnesia, sering-seringlah minum kopi. Jangan sampai suatu saat nanti kau tidak kenal orang yang kau cintai. Ini dia kopi luwak, kopi hitam premium kesukaan Hotman Paris. Mantap banget. Saya mau coba dulu hubungi rekan saya Raffi Ahmad. Ya. Mudah-mudahan diangkat telepon. Duh, kenapa mati nih? Raffi Ahmad, sekarang saya langsung nih melalui telepon aja. Halo? Siap. Halo Bang. Iya, halo. Apa kabar Bang? Baik bos. Pertanyaan ini langsung live ya melalui telepon ya. Oh, live di mana nih? Di Metro TV bos. Wih, acaranya Pak Hotman ya? Siap bos. Pertanyaan pertama. Mantap. Apa yang melatar belakangi Anda dapat gelar doktor honoris causa? Siapa yang minta? Kau yang minta atau mereka yang minta? Jadi itu saya diundang. Saya diundang. Waktu itu diundang oleh UIPM. Diundang oleh UIPM? Ya, diberikan undangan. Ya, yang Thailand ya, Thailand.
dari Thailand. Undangannya itu memang ya undangan resmi dan juga undangan untuk diberikan gelar Doktor Honoris Causa. Jadi memang dari pihak UIPM-nya. UIPM Thailand langsung ada surat undangan gitu ya? Ya, karena mereka memang, saya kan setelah saya dapat itu, saya langsung tanya ke bagian legal saya, bagian kantor saya, Ya. bahwa ditanya kan, diundang gelar atas apa? Katanya atas kontribusinya yang selama ini udah saya lakukan secara personal. Yang nggak berprestasi gitu. Ya, karena diberikan gelarnya itu kan Event Management and Global Digital Development. Ya. Bahwa yang saya lakukan bersama digitalisasinya saya dengan Rans, kan saya pernah juga. Kalau itu Anda diragukan, Anda sudah berprestasi, itu udah diragukan. Cuma masih kalah sama Hotman, oke? Iya, oke. Semua Terus? juga masih kalah, duit masih kalah, semua masih kalah. Nanti saya susul. Akhirnya Anda dapat gelar di Thailand. Ya, karena itu gelar Event Management and Global Digital Development karena yang mereka lihat, saya pernah juga menaikkan pariwisata waktu itu dengan sosmed dan digital saya waktu di Turki, terus juga waktu di Korea juga beberapa Oke, penghargaan berprestasi menaikkan pariwisata Turki. Jadi bukan kau yang bayar ya, bukan ya? Ya bukan lah, itu karena kita diundang. Oke. Makanya orang itu mungkin ada yang kurang edukasinya bahwa gelar doktor sama doktor honoris causa itu kan berbeda. Benar. Kalau doktor itu ya memang sekolah, benar-benar kalau saya kan memang diberikan, kalau doktor honoris causa itu yang saya pelajari itu tanpa orang kuliah S1 S2 aja kan Pertanyaannya, memang diberikan gelar tapi kehormatan katanya itu aja. universitas itu nggak ada kampusnya, bukan universitas katanya. Di medsos viral Jadi itu gini. nggak ada kampusnya katanya. Benar nggak itu? Nah, kalau itu saya kan kurang tahu. Jadi gini, waktu itu pas saya pertama kali dapat undangan, saya tanya, ya kan saya kan nggak nanya. Jadi kayak contohan kita nggak tahu di sana itu misalnya UIPM itu apa, di mana Ya. kantor, kan saya nggak tanya. Waktu itu ada katanya ini memang seperti online, dan juga waktu itu undangannya memang graduationnya itu di satu tempat, waktu itu di tempat apa gitu, saya juga alamatnya Ya. adalah itu memang diberikan gelar kehormatan di sana. Ada orang dari Rusia, ada dari mana. Ya saya ajak istri dan anak saya ajak. Yang dikasih Karena- gelar hanya kamu atau ada orang lain juga? Oh banyak. Oh, banyak sekaligus gelar. Ada berapa puluh? Wah, saya kurang tahu ya. Tapi yang pasti banyak karena ada dari Rusia, ada dari Polandia, Oke, ada dari mana. sekarang ya. dikritik habis-habisan. Apakah gelar kamu itu dibatalkan oleh Kementerian Pendidikan dari sini? Belum ada pembatalan atau apa? Kalau itu saya belum tahu sih, tapi buat saya, jadi gini, kalau saya boleh bicara, sebenarnya kan karena memang saya ini kan udah, waktu itu saya habis SMP, saya SMA, di SMA itu saya pindah ke Jakarta, saya itu apa ya, sekolah itu kan saya udah, ibaratnya saya harus menjadi tulang punggung keluarga. Jadi Benar. saya cuma sampai SMA. Waktu itu saya kuliah itu sempat kuliah di salah satu swasta, tapi saya terseok-seok karena saya harus bagi syuting, bagi ini, Iya, bagi ini. hanya sampai Nah, buat saya SMA tuh- syuting-syuting terus. Ya, kuliah kan belum selesai. Nah, buat saya mendapatkan satu diapresiasi oleh negara lain, diberikan setiap dapat awards ataupun gelar-gelar seperti apa, ya saya senang aja diapresiasi. Saya Jadi setuju pasti Anda akan memang coba melebihi dapat. profesor dari segi kualitas keartisan. Ya nggak juga sih, ya Alhamdulillah, terima kasih Profesor. Jadi sampai sekarang belum ada pembatalan di kementerian. Saya belum mendapatkan kabar, tapi buat saya sebenarnya saya juga nggak ngerti apa yang menjadi permasalahannya. Kalaupun bagaimana sebenarnya tanpa gelar atau ada gelar, ya saya tetap menjadi Raffi Ahmad yang akan saya jalankan. Tanpa untuk gelar untuk Anda mengisi. tetap Raffi Ahmad yang sudah kaya raya. Waduh. Benar kan? Ya tetap aja saya pasti akan lakukan jalan terus ke depan. Yang penting kan saya selama ini saya nggak maling, saya nggak nyopet, saya nggak Tidak merugikan maling, tidak apa-apa. nyopet, akan terus ya. Dan Anda akan tetap memakai gelar itu, Doktor Honoris Causa? Sepertinya kalau memang kondisinya begini, daripada gimana-gimana, ataupun selama saya berkarir dari awal sampai detik ini juga rezeki yang saya dapatkan juga bukan karena gelar, tapi karena doa dari orang tua, doa dari teman-teman. Rasanya itu, saya selalu bilang, ilmu pendidikan itu penting, tapi di atas itu ada yang namanya ilmu kehidupan yang jauh lebih penting dari semuanya, yaitu Mantap, adab dan banyak lain-lain. orang konglomerat di Indonesia ini hampir semua nggak ada yang dokter, tapi semua konglomerat, oke? Jadi ilmu kehidupan Anda lebih hebat dari para profesor ya. Oh enggak juga, saya nggak bilang begitu. Tapi Jadi ya, sementara ilmu Anda tidak mau pakai gelar. ya buat saya apa ya, daripada Untuk apa daripada gunanya kau punya teman Hotman Paris, kita gugat orang yang nyinyir. Nah, Tetap aja pakai boleh lah. Doktor Honoris Causa Raffi Ahmad. Gimana? Iya,
Boleh, kalau ada Bang Hotman di samping saya selalu tenang. Saya Karena siap. Bang Kalau Hotman Kementerian Pendidikan usil, kita gugak menterinya. Menterinya itu junior saya dulu, bapaknya teman satu kantor saya. Oke? Masih ya ada. sudah, kalau gitu saya meminta di live ini dengan hormat Bapak Hotman Paris untuk membantu saya mencarikan jalan yang terbaik. Untuk saya. Jadi Rapi mengatakan di live ini Rapi Ahmad meminta Hotman Paris mencari jalan yang terbaik. Begitu? Iya, betul. Saya Betul, siap, saya setia kawan. Apalagi kita sama-sama pendukung Prabowo. Pasti dong. Apalagi kita sama-sama. Jadi terima kasih Bang Hotman. Oke, sampai ketemu tanggal 20 di Jalan Tamrin untuk menyambut keberangkatan sahabat kita Prabowo yang klien Hotman 25 tahun dilantik jadi presiden. Terima kasih Bung Rafi, terima kasih ya. Doktor honoraris causa Raffi Ahmad. Lu yang nyinyir, monyong lu semua. Oke. Terima kasih ya, yuk. Oke. Helena Patrirani yang adalah dari Deputy Lawyer. Dari nama lembaga yang memberikan. Iya. Yaitu Anda dari UIPM Bekasi. Saya di dunia, United Di mana? Nation. Di dunia? Iya. Di dunia mana? Guide di dunia mana? United Nation. Gue pusing gue ini. PBB? Iya. Tapi kok, itu Anda universitas atau enggak? Universitas. Kampusnya ada? Ada representatif, tapi kami sistemnya online learning. Jadi tidak selamanya harus ada kampus. Oh, jadi tidak ada kampus? Jadi karena sistem online learning, tidak selamanya harus ada kampus, Pak Hotman. Oh, begitu? Karena, iya. Jadi program kalian gimana? Nah, boleh saya ceritain? Ya, Pak katanya Hotman? ada 200 prodi. Iya. Wah, hebat banget. Kalah UI. Gimana cerita? Iya. Apa Anda itu? Ya. Saya adalah Deputy Lawyer UIPM United Nation ECOSOC. Ya. Kami UIPM itu Universal Institute of Management Professional. Ya. Nah, kami punya lembaga mendapat akreditasi 5 internasional. 5 akreditasi internasional itu yaitu ECOSOC, KH, APKN, UIA, dan satu lagi. Tapi tidak ada kampus, tidak ada. Iya, karena kami murni 100% kuliahnya online. Seperti learning. universitas terbuka gitu. Iya, hampir sama. Oke. Udah dapat izin nggak dari kementerian? Nah, kalau bicara mendapat izin dari kementerian, kami pertama belum buka di Indonesia. Oh, belum buka. Iya. Di Jadi Bekasi gini, apa? Di Bekasi itu kantor representatif kami. Kalau di Thailand yang memberikan gelar cabang kepada Raffi kami. sudah buka? Sudah. Sudah Jadi ada nggak muridnya yang sudah jadi dokter benaran? Banyak. Banyak. Jadi gini Pak Hotman, Ya. kami UIPM adalah representatif dan NGO Ya. dari United Nation. NGO adalah perpanjangan tangan dan bagian. Bukan bagian dari PBB tapi NGO-nya, semacam Iya. aktivis lah. NGO Iya kan? itu seperti perpanjangan tangan Ya, aktivis lah. lembaga. Aku juga bisa Iya. bikin NGO kok, NGO Hotman Paris bisa. Iya. Tapi Jadi, bukan bagian dari PBB, benar kan? Iya, kami bagian resmi bukan representatif, resmi kami. Ya benar. Kami resmi Pak Hotman. Hah? Kami resmi karena mendapat 4 penghargaan, 4 legitimasi internasional dari United Nation. Oke. Kami tidak. Oke. Ya. Sekarang banyak pihak mengkritik lembaga Anda di Thailand tidak kompeten. Dan ada surat dari Kementerian Pendidikan di sini yang menyatakan bahwa ini saya bacakan di surat Kementerian Pendidikan tanggal 1 Oktober 2024 bahwa sehubungan dengan adanya laporan masyarakat tentang keberadaan Universitas Institute of Professional Management UIPM yang dengan ini kami sampaikan bahwa UIPM sampai dengan hari ini belum mendapat izin penyelenggaraan di Indonesia. Belum menjalankan pendidikan di Indonesia, ya. Jadi Anda tidak diakui. Ini surat Kemendikbud tanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4. Anda gugat menterinya atau gimana? Iya, jadi gini Pak Hotman, kemarin kami datangi Kementerian Dikti. Ya. Karena kami langsung bilang bahwa UIPM adalah representatif dari United Nations sesuai dengan 70 SDGs, program kerjasama United Nations dan juga di APKN, Asia Pacific Network. Tapi kan representatif sama Iya. perguruan tinggi kan dua hal berbeda. Iya, memang gini Pak Hotman,
Karena kami representatif United Nations, 70 SDGs, 17 program kerjasama PBB untuk Asia Afrika, Asia Pasifik, kami termasuk salah satu universitas yang mendapat legitimasi langsung dari PBB menjadi perwakilan PBB. Tapi katanya di Thailand gedungnya pun nggak ada, rumahnya pun nggak ada. Ya karena kami bukan sistem offline, kami sistemnya online. Online sistem itu kami sistem belajarnya itu pakai sistem Second Life. Jadi Anda tetap mengaku lembaga Anda di Thailand adalah lembaga yang berhak memberikan gelar kehormatan. Iya. Anda tetap mempertahankan gelar Raffi Ahmad itu adalah sah. Iya, sah di mata hukum. Anda akan gugat menteri kalau sampai dibatalin gelarnya? Iya. Tapi kemarin kami sudah koordinasi dengan kementerian. Ya. Mereka sambut baik kami dan minta maaf. Minta maaf kementerian? Iya. Besok kami akan sama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halo Bapak Menteri Pendidikan, apa benar kau minta maaf? Bukan Tolong menteri, jawab kepada publik. Bukan Menteri, maaf Pak. Ya sama aja. Di bagian LL Diktinya. Bagian diktinya, benar nggak minta maaf? Masa minta maaf lembaga yang saya bayar pajak loh untuk bayar kamu? Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Bapak Endang Kumara, Ketua Korpri LL Dikti Wilayah 4 yang membidangi bidang pendidikan. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengakui UMPM itu sebagai universitas? Yang kedua, apakah Anda pernah benar minta maaf kepada lembaga ini? Apakah Anda mengakui gelar dari Raffi Ahmad? Yang pertama, saya mungkin perlu membacakan Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, tepatnya pasal 26. Ya. Yang salah satunya bahwa dokter kehormatan itu atau honoris causa adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi dengan peringkat unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasanya yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau berjasa dalam bidang kemanusiaan. Ya. Nah, ketika tadi melihat fenomena hal ini, menurut tema saya, memang Universitas Institute of Professional Management yang ada di Thailand ini, itu kelihatannya belum ada kerjasama dengan Kemendikbudristek, dan juga kalau dilihat di websitenya, itu belum memiliki izin operasional. Nah, sehingga berdasarkan itu mungkin ini yang menjadi persoalan. Izin di sana atau izin di Indonesia? Izin di Indonesia. Izin di Indonesia. Dan sudah ada 6 universitas yang membuka di Indonesia, baik itu dari Australia, kemudian Kanada, maupun dari Singapura. Ya. Dan itu semua sudah memiliki izin operasional. Kemudian yang kedua, ketika tadi Bang Hotman menyampaikan, saya pikir itu dinyatakan tidak sah oleh Kemendikbudristek karena salah satu persyaratannya tadi belum terpenuhi. Sehingga dengan demikian, maka menurut hemat saya harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Artinya, Kemendikti tidak mengatakan gelar Raffi Ahmad tidak sah, hanya disebutkan ini kampus nggak ada izin di Indonesia, hanya itu doang. Iya, izin operasional itu akan mengikat terhadap aspek yuridis, Bang Hotman. Jadi menurut hemat saya itu harus dipenuhi dulu gitu. Ketika tadi izin operasional itu belum terpenuhi, maka dengan sendirinya hak yang dimiliki oleh jadi yang pertama, UMPM di Indonesia belum ada kampusnya. Ya, belum ada izin operasionalnya pun dari luar negeri. Betul. Dan yang kedua, tidak berhak memberikan gelar itu. Ya, betul. Yang ketiga, benar Anda minta maaf ke Kementerian Pendidikan? Saya pikir belum ada. Secara tertulis belum ada. Belum ada tertulis? Belum ada. Dan di sini sudah dinyatakan bahwa kampus itu tidak ada di Indonesia. Betul. Karena jadi menurut Anda pemberian gelar itu sah atau tidak? Menurut teman saya tidak sah. Saya kasih contoh. Harvard Law School tidak punya izin di Indonesia. Ya. Kalau saya dikasih gelar di Amerika, siapa yang meragukan Harvard? Apakah itu sah atau tidak? Ya, kalau permasalahan dengan negara Indonesia salah satunya emang izin operasionalnya harus tercantum dulu gitu, Bang Hotman. Ya. Jadi intinya kalau tidak ada izin operasional, maka secara legalitas saya tidak bisa. Artinya gelar itu tidak diakui di sini. Ya, tidak diakui di sini. Tapi saya boleh dong tetap memakai gelar saya ya, kalau dapat gelar dari Harvard. Ya, tidak apa-apa. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Indonesia tidak di. Cuma secara legal tidak diakui di sini. Gimana dengan Pak Doni Koswara? Setuju bahwa apakah kampusnya ini kampus atau tidak?
Ya, kalau kita melihat dari definisi ya, lembaga pendidikan tinggi yang sah untuk memberikan gelar doktor honoris causa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena di dalam konstruksi hukum kita itu, dalam undang-undang tadi yang disebutkan Pak Andang kan, tentang undang-undang dikti ya, pendidikan tinggi itu kan memang yang berhak memberikan gelar termasuk gelar doktor honoris causa adalah lembaga yang memang terakreditasi A atau unggul dan sudah ini meluluskan atau punya program S3 sejenis doktor sejenis. Sesuai dengan apa yang mau diberikan. Jadi kalau melihat dari seperti ini, maka sebenarnya universitas ini belum memenuhi kriteria sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk sebagai sebuah lembaga yang diakui secara sah untuk memberikan gelar doktor honoris causa. Jadi Anda berpendapat gelarnya Raffi Ahmad, doktornya itu tidak sah? Tergantung yang memberikan siapa dulu, Bang. Ya, yang Thailand. Ya, kalau yang dari Thailand, kita ada dua konstruksi hukum. Pertama, undang-undang kita itu kan mengikat hanya di Indonesia. Praktek ya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kalau misalkan gelar ini diberikan oleh universitas di luar negeri, ya tentu harapan kita kan kita memiliki standar tuh harus terakreditasi A, diakui di negaranya. Harapannya kan seperti itu juga. Tetapi dari sisi hukum saya rasa kita tidak bisa intervensi kan. Universitas lain, kemudian ke tempat kita. Anda mengatakan universitas luar negeri bebas saja kasih gelar, tapi secara hukum tidak diakui di Indonesia, begitu? Secara hukum tidak bisa diakui dan mereka meskipun bebas, kita kan punya aturan-aturannya. Sehingga itu untuk menjaga marwah perguruan tinggi. Bang. Kalau nanti tiba-tiba Raffi Ahmad bikin KTP, rubah KTP-nya, jadi doktor honoris causa Raffi Ahmad, apa nanti dianggap pemalsuan atau enggak? Pemalsuan nama? Ya kalau misalkan itu dipakai di Indonesia, gelar ini kan tidak sah. Karena gelar untuk di Indonesia kan harus ngikutin peraturan di Indonesia. Tidak boleh dipakai di dokumen resmi? Iya tidak boleh menurut saya, karena Raffi tidak sah Ahmad di Indonesia. pakai aja untuk sinetron dulu. Ya itu boleh kalau untuk sinetron. Ya, Pak Dede Yusuf gimana nih? Ya, mana yang Anda kan DPR bidang pendidikan, ayo dong. Kalau saya membaginya begini, Bang. Ya. Kalau berbicara dua hal ya. Yang pertama Raffi Ahmad, tidak ada yang meragukan Raffi Ahmad. Oh iya, bidang itu memang bidang dia. Bahkan kalau perlu dikasih profesor. Benar. Karena dia sudah membuktikan bahwa dalam proses perjalanannya dia menjadi benchmarking bagi dunia keartisan maupun digital. Tapi bahwa tadi kita juga bertanya, Raffi untuk apa ya ngambil gelar dia doktor? Tidak ambil, diundang. Maka dari itu, jadi konteksnya di sini adalah ini masalah pendidikan. Dunia pendidikan adalah dunia yang digeluti oleh para pendidik, para mahasiswa yang saat ini sedang berjuang mati-mati untuk mendapatkan gelar dan sebagainya, yang sebetulnya itu tidak terlalu penting bagi Raffi Ahmad. Dia bilang saya nggak peduli. Jadi konteksnya kembali, kalau menurut saya mau ngambil dari sudut pandang yang lain. Ini pelajaran bagi kita. Kampus-kampus di Indonesia mestinya yang berkualitas sudah mau memberikan gelar honoris causa kepada Raffi Ahmad. Ya harusnya begitu. Harusnya. Ya. Sebelum ada entah dari luar negeri yang memberikan. Itu artinya kan menghargai anak bangsa. Ya kita sebut saja mungkin dalam hal ini apakah di IPB, ITB, BINUS dan sebagainya. Silakan berikan saja karena sudah proven, sudah terbukti. Paling yang perlu dilakukan adalah membuat jurnal. Jurnal itu adalah satu standar bahwa ada katakanlah ada semi disertasi yang disampaikan oleh Raffi Ahmad misalnya tentang dunia digital. Buat saya nggak ada masalah mau dia pakai itu iya atau tidak. Permasalahan kita hari ini adalah bahwa apakah gelar itu bisa dipakai di Indonesia atau tidak. Tadi Bang Hotman bilang katanya kalau dapat dari Harvard bagus, kenapa tidak? Ya, tapi kan tidak punya izin di sini. Masalahnya tidak bisa dipakai di sini. Itu aja kembali ke situ. Walaupun itu Harvard University. Walaupun Harvard University itu bisa dipakai di kartu nama. Oke, artinya dipakai untuk non legal dokumen, boleh-boleh aja. Boleh. Tapi jangan pakai di akte kawin. Jangan dipakai di akte cerai gitu loh. Artinya kalau misalnya itu digunakan untuk sesuatu yang sifatnya akademik atau hukum, mungkin itu akan jadi masalah. Begitu. Karena ada payung hukumnya. Payung hukumnya adalah Permendikbud, lalu kemudian ada Undang-Undang Perguruan Tinggi, lalu ada Undang-Undang Sisdiknas dan lain-lain. Kita masih di Indonesia, jadi kita tentunya mengacu kepada hukum yang Anda setuju Pak Endang, jadi Raffi Ahmad tidak boleh pakai gelar itu dalam dokumen hukum, misalnya dalam KTP, surat nikah yang kedua kali, atau surat cerai atau gimana? Ya, menurut hemat saya kalau untuk kartu nama tidak ada masalah, Bang Hotman. Tapi ketika dia sipil efek untuk berbagai hal, mungkin menurut saya tetap bercermin kepada Undang-Undang 12 tahun 2012 tadi. Jadi
cara-caranya begini. Yang pertama itu harus diajukan dari dekan ke rektor. Kemudian setelah itu rektor mengadakan rapat senat akademik. Setelah rapat senat akademik menunjuk promotornya. Biasanya kan promotor untuk program dokter itu 3 orang. Nah setelah itu baru dia semacam diuji kelayakan, dia layak tidak gitu. Saya pun sama dengan Kang Dr. Dede tadi, tidak apa ya, Raffi Ahmad itu sudah mumpuni, tetapi mungkin cara-caranya saja menurut saya. Iya, formalitasnya harus diikuti gitu. Baik. Jadi menurut Anda secara legal gelar Raffi Ahmad Dr. Honoris Causa tidak bisa dipakai. Tidak bisa digunakan, Ustaz. Tapi untuk dipakai acting, dipakai. Tidak jadi masalah. Dansa-dansa dipakai syuting boleh. Tidak jadi masalah. Temu lagi di Hot Room, apakah Anda tahu bahwa saya itu juga ditawari profesor dari suatu universitas di Semarang, tapi saya sibuk terlalu berdansa, jadi belum. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. 38 tahun sebagai pengacara, tapi Anda coba hubungi saya jam 4 pagi. Saya jam 4 pagi sudah bangun, sudah renang tiap pagi, dan selalu didampingi oleh kopi luwak hitam premium, karena inilah yang membuat tubuh saya hangat di pagi hari. Malam juga kalau kerja sampai sekarang juga minum kopinya. Jadi nasihat saya kepada generasi umur 40 ke atas, tetaplah minum kopi luwak dan hanya kesayangan Hotman yang tokcer. Lihat nih betapa aku segarnya. Umur masih 30 secara biologis. Bapak Ubaid Matriaji, Jaringan Pemantau Pendidikan. Apa benar bahwa pemberian gelar honoris causa itu banyak dikasih untuk marketing? Jadi apa benar lembaga mereka ini tujuannya adalah untuk mencari cari murid di Indonesia, pura-pura kasih gelar? Ya, ini berangkat dari suara-suara dari masyarakat, gitu kan. Kenapa Raffi mendapatkan gelar ini gitu ya? Di mata masyarakat ini ada asbabun nuzulnya nih, ada ceritanya ini. Kenapa kemudian ini dipertanyakan gitu kan? Karena masyarakat disuguhi oleh sisi gelap yang ada di kampus. Sisi gelap? Sisi gelap. Apa itu sisi gelap? Yang isinya adalah transaksional. Transaksional? Ya, maksudnya? Ini di Indonesia ya, kampus di Indonesia. Maksudnya beli gelar? Salah satunya. Hari ini saja belum selesai. Ada kasus dugaan juga ada nuansa transaksional melibatkan 11 guru besar. Diapain itu guru besar? Ya, ada dugaan ini jual beli gelar guru besar, ada dugaan-dugaan yang lain di situ. Jadi Anda melihat pemberian gelar oleh UMPM itu adalah untuk marketing? Ya, itu bisa dijadikan suatu pertanyaan besar. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia hari ini, itu ternyata kampus kita jauh dari harapan masyarakat gitu loh. Kampus ini bertubi-tubi nih masalah. Setelah rame soal guru besar yang dipertanyakan oleh publik, kemudian ada kasus korupsi yang melibatkan pimpinan-pimpinan kampus, kemudian ada jual beli jadi rektor itu ada harganya, bahkan di beberapa daerah itu menjadi guru besar itu ngantrinya kan panjang. Itu ada tarifnya itu gitu loh. Ada tarifnya. Ada tarifnya kalau mau cepat gitu. Gitu salah satu untuk pemberian honoris causa itu untuk marketing gitu. Iya. Agar murid daftar ke situ. Termasuk sehingga kan kemudian belakangan ada tiba-tiba politisi dapat doktor honoris causa, tiba-tiba ada artis dapat doktor honoris causa dan seterusnya. Ini sebenarnya masyarakat mempertanyakan, ini kampus main-main apa lagi ini gitu. Main-main apa lagi UMPM Ibu Helena? Main-main apa kau? Tadi dari dikti mengatakan tidak sah secara hukum. Beliau juga mengatakan tidak sah. Anda jawab bagaimana? Anda dari kampus, ini adalah dari lembaga yang memberikan gelar kepada Raffi Ahmad, cuma kantornya kok di Bekasi sih? Ya, saya jelaskan agak panjang ya Pak Hotman ya. Jadi pertama gini dulu, kenapa kantor kita ada di Bekasi? Karena UIPM didirikan oleh anak bangsa Indonesia bernama
Pak Rantastian Nur Alangan. Ya. Beliau mendirikan kampus itu dan bekerja sama dengan United Nations, sehingga aturan dari UNU, United Nations University, PBB itu mempunyai lembaga pendidikan yang namanya UNESCO. Ya. Di dalam UNESCO itu ada beberapa universitas yang menjadi perwakilan NGO. NGO kan perwakilan LSM. Ya, NGO jadi, LSM kan? NGO itu UIPM ini menjadi NGO dari menjadi LSM. NGO ya, sama. Okay. Jadi menjadi NGO dari United Nations. Yeah. Jadi program pendidikan yang diatur oleh United Nations, UIPM turut serta menjadi peserta untuk menyusun program peraturan pendidikan se-Asia Pasifik dan dunia. Termasuk yang di Thailand. Termasuk. Nah, NGO atau universitas? Jadi kami di sama universitas, tapi sistem kami gini Pak. UIPM karena adalah sesuai masuk dalam universitas yang dipilih oleh United Nations menjadi NGO. Jadi kami punya ada di seluruh dunia. Kami punya ada di Asia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina. Jadi Anda menganggap diri Anda termasuk yang di Thailand universitas atau LSM? Universitas. Kami sah universitas berdasarkan 4 legitimasi. Jadi menurut Anda tetap berhak memberikan gelar kepada Raffi Ahmad? Kami berhak memberikan karena kami miliki 5 akreditasi internasional dan kami dan NGO dua pembicara di sini sudah mengatakan gelar itu secara hukum tidak sah. Jadi begini. Anda merasa terhina atau mau gugat? Kami pasti akan gugat, tapi ada langkah kebijakan baik yang kemarin kami datangi Kementerian Dikti bagian LL Dikti. Ketika kami memberikan pemahaman bahwa kami ini adalah universitas yang memiliki 5 izin internasional dan kami masuk dalam UNU. UNU adalah United Nations University. Apapun jadi, izin dari luar, dalam negeri kan nggak punya izin. Betul Pak. Jadi sistemnya gini Pak Hotman. Ya. Di dalam aturan di dalam peraturan nomor 7 tahun 2020 kalau saya tidak salah ingat ya, di situ diatur bahwa apabila ada perguruan tinggi asing yang ingin didirikan di Indonesia dengan sistem online learning, dia bisa bekerja sama dengan kampus yang ada di negara tersebut dan bekerja harus sama. kerjasama dengan kampus. Iya, kampus. Anda belum? Sudah, tahun lalu saya bekerja sama dengan saya datangi Unpati Universitas Patimura. Saya ketemu rektornya, tapi sebelumnya saya datangi Kepala LL Dikti Provinsi Maluku. Dan saya bilang kami adalah UIPM. Kerjasama bentuk apa? Kami ingin membuka kampus UIPM, pusatnya di Indonesia yaitu di Maluku. Itu. Aku pusing jawabannya. Gimana Pak Endang? Gimana jawabannya? Gini Pak Hotman, jangan pusing Pak Hotman. Jadi simpel gini Pak Hotman. Berdasarkan aturan kita legitimasi hukumnya itu yang tadi nomor 7 tahun 2020. Ya. Peraturan nomor 7 tahun 2020 itu mengatur apabila perguruan tinggi asing yang ingin membuka kerjasama dengan negara tersebut harus bekerjasama dengan kampus representatif dan kami harus terakreditasi A. Baru bisa kami membuka sistemnya ketika kami sudah jelas yang online ya Pak, yang Bapak, online, sistem online ya. Benar nggak itu? Ya, sudah ada 6 kampus luar negeri yang buka cabang di Indonesia, Bang Hotman. Saya sebutkan. 1, Deakin College University Australia. Kedua, Lesley College Kanada. Kemudian yang ketiga, Monash University Australia, Raffles Design Institute Singapura, Deakin University Lancaster University Indonesia, Australia, kemudian yang terakhir adalah Western Sydney University. Semua ada kampusnya. Nah itu semua artinya sudah mendapat legalitas dari Kemendikbudristek dalam hal ini Dikti. Nah, dan kampusnya pun jelas di luar, ada gedungnya, ada muridnya gitu. Betul. Seperti ini menurut Anda gimana pendapatnya? Dia katakan yang di Thailand itu universitas. Saya mungkin sedikit bercerita tentang bagaimana. Jangan terlalu cerita Pak, to the point Pak. Ya, maksud saya gini Bang Hotman. Di Indonesia itu kalau kita mau hybrid, itu kalau di LL Dikti minimal izinnya dari LL Dikti gitu. Harus ada izin? Ya, harus ada izin. Kemudian yang kedua kalau pembelajaran jarak jauh, PJJ itu harus terakreditasi A minimal. Di sini? Ya, di Indonesia itu. Anda tidak saya mempertanyakan tadi UIPM itu, apakah sudah terpenuhi kriteria itu untuk di Indonesia? Atau tidak? Kami memenuhi semua itu Pak. Yang mana? Mungkin Bapak terakreditasi A secara aturan internasional lewat secara Indonesia? Indonesia kami belum mendaftar, belum bekerja sama Pak. Cuman memang kami sudah sambangi dan mau bekerja sama sementara dalam proses. Ingat Pak, aturan hukum Indonesia itu sistemnya online. Oke, akreditasi kami A, online Pak. Akreditasi A di kampus negara mana? Kami terakreditasi A melalui United Nations. Jadi semua kami di Indonesia, di semua cabang kami. Saya tanya,
kampusnya itu ada nggak akreditasi A-nya di luar negeri? United Nations kan beda, bukan kampus Gini, itu. Gini Pak Hotman, United Nations punya lembaga yang namanya UNESCO yang bekerja di bidang pendidikan. UNESCO berhak menunjuk universitas untuk menjadi NGO-nya United Nations. NGO LSM beda dengan kampus. Sabar Pak, kami UIPM kampus, tapi menjadi perpanjangan tangan dari atau NGO-nya United Nations. Pak Dede, gitu loh. you kan DPR, gimana jawabannya? NGO, LSM sama nggak dengan universitas? Gini dulu Pak Hotman, mungkin saya jelaskan dulu kan. Sebentar. Baik, begini. Jadi ini kan kita berbicara MOOCS ya, Massive Open Online Course, yang sebetulnya di Indonesia sudah dilakukan oleh universitas terbuka. Dan ketika kami memimpin rapat dengan perguruan tinggi, kami juga mengatakan banyak perguruan tinggi yang sebetulnya mesti menggunakan sistem online ini. Terutama untuk daerah-daerah 3T, yang mana mungkin susah kampus, susah dosen, dan sebagainya. Tapi harus didirikan universitas. Ya. Oleh karena itu, termasuk juga luar negeri, dia harus kerjasama dengan dalam negeri. Artinya harus ada kerjasama yang fix. Tujuannya apa? Controlling pemerintah sebagai pusat controlling daripada seluruh kegiatan belajar mengajar yang ada. Berarti harus kampus. Sebetulnya tidak harus kampus. Nggak, dari luar negeri itu harus kampus gitu kan? Harus universitas. Nah, ini untuk ngeceknya kan sederhana. Kita kontak nanti kepada duta besar di Thailand. Lalu kita minta perwakilan kita di PBB di luar negeri. Kita tinggal cek saja apakah UIPM ini masuk ke dalam jajaran let's say 500 kampus-kampus dunia. Dia mengatakan NGO. NGO itu bahasa Bataknya LSM. Gimana itu? Ya, saya tidak mau mempermasalahkan UIPM nih ya. Sekali lagi saya hanya mengatakan bahwa ke depan masalah aturan pemberian gelar sebaiknya berkoordinasi dengan Dikti. Karena ketika itu berbicara pemberian gelar pendidikan, maka itu tentu yang mengampu adalah Kementerian Pendidikan. Benar. Nah, kalau sudah itu, saya juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, Kementerian Pendidikan pun harus membuat aturan main yang baik untuk pemberian gelar dari luar negeri. Seperti yang tadi dikatakan, apakah dari Berkeley, ada dari Harvard, atau dari manapun, mau memberikan gelar, yang itu bisa diakui sama-sama. Jadi konteksnya dalam hal ini sekali lagi, saya melihat ini masalahnya adalah antara UIPM dengan Kemendikti, dengan Kementerian Pendidikan. Silakan saja diselesaikan administrasinya, ya. Buat sahabat saya, Raffi Ahmad tetap berjuang terus. Raffi Ahmad the best. Saya tambah sedikit ya Pak, saya tambah sedikit. Tadi kan Bapak bilang, perwakilan dari United Nations tidak sudah memberitahukan apa belum. Saya barusan dapat informasi dari Tapi kan dia bukan kampus. Bukan Pak, entar dulu. Saya mau bilang ini Pak. Perwakilan United Nations Indonesia di PBB, Ibu Siska Widiawati mengkonfirmasi bahwa Universal Institute of Professional Management terdaftar sebagai pemegang status konsultatif khusus dari United Nations Economic and Social. Terdaftar sebagai? Iya, khusus. Ya, sebagai apa? Sebagai pemegang status konsultatif khusus. Tapi kan itu kan bukan terdaftar sebagai kampus, bukan universitas. United Nations and Social Council. Kampus atau apa? Pak, kami kampus yang sistemnya online learning. Itu bukan kampus tadi. Ini karena kampus kami diakui oleh ECOSOC, Pak. Itu ekonomi and sosial, bukan pendidikan. Betul, Pak. Betul. Tapi Bapak harus tahu bahwa ECOSOC memberikan legitimasi bagi kami UIPM. Kami punya dasar legitimasi hukum internasional sah loh Pak. Jadi hati-hati pihak yang mengatakan kami tidak legal secara hukum internasional. Hati-hati bakal digugat di laporan pencemaran nama baik. Karena Ketemu kami lagi di sah Hot Room. secara hukum internasional. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita minta semua narsum memberikan jawaban singkat. Apakah gelar doktor honoris causa dari Raffi Ahmad itu sah atau tidak secara hukum? Kalau enggak bagaimana? Pertama Pak Dede Yusuf, tolong konsentrasi. Sah atau tidak gelarnya itu secara hukum? Menurut Anda? Dan kampusnya benar enggak itu sah? Jadi selama ini belum ketemu ya antara dispute antara UIPM sama Kementerian Pendidikan. Ini masih abu-abu.
Kalau menurut saya benar kata Raffi tadi, ada atau tidak ada gelar Raffi Ahmad tetap Raffi Ahmad. Dengan segala kehebatan ya. Menurut saya dipakai atau nggak dipakai juga nggak menambah dan tidak mengurangi. Benar. Dan saya sama Raffi Ahmad itu adalah dua orang sukses yang juga bikin istrinya tetap bahagia. Pak Doni Kusumo, apakah gelar dari Raffi Ahmad itu sah atau tidak secara hukum? Dan apakah kampusnya ini berhak nggak memberikan gelar? Kalau kita berbicara tentang hukum, ada dua perspektif, Bang Hotman. Pertama, dari sudut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena tadi kasus ini kan jelas yang memberikan bukan yang di Bekasi, tetapi yang ada di Thailand. Jadi ini ada dua konstruksi hukum yang berbeda. Kalau gelar akademik untuk S3 yang dari luar negeri itu ada persamaannya, harus disahkan karena itu dipakai untuk mengajar dan lain di Indonesia. Sedangkan di Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012, di Permendikbudristek 23 tahun 2023 tentang pemberian gelar dan Permendikbudristek nomor 65 tahun 2016 tentang tata cara pemberian gelar itu sebenarnya diserahkan kepada pihak kampus. Tapi ini kan berlaku di Indonesia. Kalau posisinya adalah yang memberikan adalah universitas di luar negeri, maka tentu saja bisa saja sah menurut versi mereka. Kalau itu universitas. Tapi dia bilang tadi hanya rekomendasi PBB. Ya tentu saja kalau misalkan dari Indonesia menganggap itu sebagai bukan universitas, maka dari sisi sudut pandang kita tidak sah. Tetapi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa yang diberikan kepada Raffi tidak sah karena secara hukum Indonesia tidak sah karena tidak tapi kalau ada gelar dari luar negeri bisa saja kalau itu memang di Bekasi universitas yang berwenang di sana. Oh tidak bisa, kalau misalkan yang di Bekasi adalah cabangnya yang kerjasama dengan Indonesia, maka dia harus ikut aturan di Indonesia. Kalau cabangnya harus ada izin dari, nggak ada pilihan lain. Nggak ada. Dan UMPM tidak punya izin. Silakan Bu, Anda tidak punya izin di Indonesia, benar nggak? Belum punya katanya. Memang kami sementara berproses Pak. Belum, jadi sekarang belum punya izin universitas. Iya, tapi jangan bilang kami tidak sah. Kami sah secara tidak sah sebagai universitas, itu kata mereka, bukan kata gua. Ya, universitas kami itu sistemnya tuh online learning, Pak. Ya, online learning tidak membutuhkan suatu bangunan representatif. Tapi butuh izin nggak? Kami punya izin 5 izin internasional. Pemerintah Indonesia belum ada? Ada, Pak. Kami terdaftar Kemendikti, Kemenkumham. Kami Kemenkumham tahun 2018. Bukan sebagai kampus? Kami kampus, Pak. University. Kampus kan harus ada izin Kemendikti. Iya, sabar, Pak. Kami tidak buka di Indonesia, Pak. Nanti dulu. Kami tidak buka di Indonesia. Kalau kami buka di Indonesia, barulah izin di Indonesia ada. Jadi sekarang ini belum punya izin. Iya. Tapi yang di Thailand juga bukan kampus. Kami university. Kami university, Pak. Kami universitas. Yakin, 100% yakin. Kami memang university. Jangan dibulak-balik, Pak Hotman. Nanti saya bisa tuntut Anda. Anda pun juga bisa saya tuntut. Oke, jadi yang di Bali, yang di Thailand, Anda mengatakan itu universitas. Kami universitas. Walaupun tidak ada kampusnya. Kami sistemnya online. Tidak perlu kampus representatif. Di Indonesia belum punya izin memang. Indonesia sementara berproses. Dan Anda mengatakan gelarnya Raffi Ahmad sah? Sah secara aturan hukum internasional. Yang menyatakan itu tidak sah akan Anda gugat pidana perdata. Tuntut, saya tuntut perdana pidana. Saya nggak mau pengacara, soalnya saya pengacara Raffi Ahmad. Pak Ubaid, apakah menurut Anda gelar Raffi Ahmad sah dan apakah itu adalah indikasi hanyalah memakai nama orang, sengaja memakai Raffi Ahmad untuk marketing, mencari murid? Ya itu perlu ditelisik lebih lanjut ya. Tetapi pendapat Anda pribadi Anda? Iya, fenomena ini menambah yang disebut sebagai gila gelar ya. Sebenarnya Raffi Ahmad tuh nggak butuh dokter-doktoran begitu, nggak butuh. Benar. Gitu. Dan dia juga punya hak untuk nolak gitu. Tapi masyarakat kenapa Raffi ikut-ikutan gila gelar gitu loh? Dia tidak gila gelar, orang dia diundang datang. Lah ya, dia punya hak untuk apakah saya ini pantas atau tidak. Banyak sekali ya orang-orang yang mau diberi gelar dia menolak karena merasa tidak pantas atau menurut reputasi Anda, dari Raffi Ahmad pantas. Ya? Dapat penghargaan dokter honoris causa menurut dalam bidang keartisan. Pantas atau tidak? Nah, dalam peraturan perundang-undangan kita. Secara kualitas pantas atau tidak? Iya, dalam konteks kampus yang memberikan gelar, menurut saya patut dipertanyakan. Bukan, dari segi kualitas dia pribadi, jadi dia mengatakan sangat pantas. Aku pun mengatakan sangat pantas. Anda mengatakan kalau dari segi formalitas. Iya, kalau dari lembaga pengelola hiburan sangat pantas. Tapi bagi saya kampus, jadi Anda kurang pantas ya. Sekarang Pak Endang, sekarang
siap-siap Anda digugat pidana perdata. Dia mengatakan pemberian gelar kepada Raffi sah. Pendapat Anda dikti pendidikan gimana? Menurut hemat saya tetap pemberian gelar dari UIPM ke Raffi Ahmad itu tetap tidak sah. Dan itu bertentangan dengan Undang-Undang 2012 tentang pendidikan tinggi, terutama pasal 26 tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ya tetap tuntutannya mestinya kan UIPM itu seperti yang 6 tadi, universitas yang membuka di Indonesia, dan itu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di NKRI ini. Nah sarannya berarti coba diproses izin operasionalnya, supaya mungkin ketujuh nanti universitas yang di luar masuk ke Indonesia. Itu saja Bang. Itu saja? Ya. Jadi Anda tidak takut digugat perdata pidana sama ibu ini yang juga pengacara? Tidak masalah, karena Undang-Undang 2012 kan sudah menuntut seperti itu. Persyaratan untuk pemberian doktor honoris causa itu seperti itu gitu Bang. Tapi nasihat Anda agar Raffi Ahmad jangan memakai gelar itu di dalam dokumen hukum resmi. Betul. Kalau sebatas untuk dia tadi entertainment mungkin ada masalah menurut saya. Begitu? Ya. Masih ada? Ini Bang Lukman. Saya tambah. Bang Lukman, yang saya tadi bilang. Singkat. Udah habis jadi waktu. ini hukum dari luar, kita itu ada kekosongan hukum tadi. Jadi kita belum memiliki aturan yang jelas untuk memverifikasi dan mengkualifikasi gelar doktor honoris causa yang diberikan oleh universitas luar negeri kepada orang Indonesia. Padahal untuk yang gelar akademik sudah ada. Jadi ada kekosongan di sini. Karena tadi saya bilang, dia kalau ditinjau dari sudut hukum di Indonesia tidak sah. Tetapi ditinjau dari mereka tidak sah. Tidak ada. Kita tidak bisa intervensi karena tidak ada dasar hukumnya juga. Dari sisi orang Thailand, universitas itu ya tentu saja sah, Bang Hotman. Inilah sebagai kesimpulan, inilah pelajaran bagi semua orang termasuk generasi muda. Anda harus sadar bahwa bukan gelar pendidikan yang membuat Anda kaya dan sukses, tapi adalah perjuangan Anda dalam hidup. Saya punya klien begitu banyak konglomerat, banyak yang gelarnya hanya SMP, SMA. Tapi duitnya bukan puluhan triliun, ratusan triliun. Jadi apalah artinya sebuah gelar? Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Untuk sahabat kami Raffi Ahmad, tetaplah berjuang, Anda adalah the best. Sampai ketemu lagi di Hot Room. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Yang hostnya termasuk yang paling ganteng di seluruh Indonesia. Silakan ke sini. Ya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.